Angin malam berhembus kencang di desa terpencil bernama Desa Karamat. Desa ini terletak jauh di dalam hutan, jauh dari keramaian kota dan teknologi modern. Dikenal karena suasananya yang tenang dan damai, Desa Karamat menyimpan rahasia kelam yang jarang diungkapkan kepada orang luar. Masyarakat desa hidup dengan tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa hutan di sekitar desa dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang berbahaya. Namun, ada satu cerita yang selalu ditakuti oleh penduduk desa. Cerita tentang rumah tua di ujung desa, yang disebut sebagai rumah keramat. Rumah ini sudah lama ditinggalkan dan dikabarkan berhantu. Menurut legenda, setiap orang yang mencoba masuk ke dalam rumah tersebut tidak pernah kembali. Malam ini, cerita itu akan terulang kembali. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit, tetapi sinarnya tertutup oleh awan tebal yang menambah suasana mencekam di Desa Karamat. Angin berdesir pelan, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang pemuda bernama Arif sedang duduk di depan perapian, mencoba menghangatkan dirinya dari dinginnya malam. Arif baru saja pindah ke desa ini beberapa minggu yang lalu. Dia bekerja sebagai guru di sekolah dasar desa dan tinggal di rumah kecil yang disediakan oleh pemerintah desa. Meski penduduk desa menyambutnya dengan baik, Arif merasa ada sesuatu yang aneh dengan desa ini. Terutama setelah dia mendengar cerita tentang rumah keramat dari anak-anak di sekolah. Hati-hati, Pak Guru. Jangan pernah pergi ke rumah keramat di ujung desa, kata seorang anak dengan wajah ketakutan. Arif awalnya menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, semakin lama dia tinggal di desa ini, semakin sering dia mendengar cerita yang sama dari orang dewasa. Suatu malam, rasa penasaran Arif semakin tak tertahankan. Dia memutuskan untuk pergi melihat rumah keramat itu sendiri. Mungkin hanya mitos belaka, pikirnya. Dengan membawa senter dan jaket tebal, Arif keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ujung desa. Saat dia semakin mendekati rumah keramat, suasana semakin sunyi dan mencekam. Jalan setapak yang biasa dilewatinya di siang hari kini terlihat berbeda di bawah sinar bulan yang redup. Pohon-pohon besar di sekitar jalan tampak seperti bayangan-bayangan gelap yang mengintai setiap langkahnya. Setelah berjalan sekitar 20 menit, akhirnya Arif sampai di depan rumah keramat. Rumah itu tampak sangat tua dan terbengkalai. Jendela-jendela yang pecah, pintu yang setengah terbuka, dan cat yang terkelupas menambah kesan angker pada rumah itu. Dengan hati-hati, Arif mendekati pintu rumah. Dia menyerotkan senternya ke dalam rumah dan melihat lorong yang gelap dan berdebu. Tidak ada yang perlu ditakutkan, gumamnya sambil mengambil langkah pertama ke dalam rumah. Begitu Arif masuk ke dalam rumah, hawa dingin langsung menyergapnya. Bau apek dan lembab tercium kuat, membuatnya sedikit mual. Dia mengarahkan senter ke sekeliling ruangan, mencoba melihat lebih jelas.
Ruangan itu tampak seperti ruang tamu dengan perabotan lama yang ditutupi debu dan jaring laba-laba. Saat dia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari lantai atas. Suara seperti langkah kaki yang perlahan. Jantung Arif berdetak kencang. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Arif menaiki tangga yang berderit di setiap langkahnya. Sampai di lantai atas, dia melihat sebuah koridor panjang dengan beberapa pintu di sepanjangnya. Suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Arif mengikuti suara itu hingga sampai di depan sebuah pintu yang setengah terbuka. Dia mendorong pintu itu perlahan dan menemukan sebuah kamar yang tampak seperti kamar tidur. Di sudut kamar, dia melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat menuju jendela dan menghilang. Arif tersentak mundur dan hampir menjatuhkan senter dari tangannya. "Apa itu?" gumamnya dengan napas memburu. Dia berusaha menenangkan diri dan memeriksa kamar itu. Di atas meja kecil di sebelah ranjang, dia menemukan sebuah buku tua yang tampak seperti buku harian. Dengan penasaran, dia membuka buku itu dan mulai membaca. Buku harian itu milik seorang wanita bernama Sari, yang tinggal di rumah itu bersama keluarganya beberapa dekade yang lalu. Dalam buku harian itu, Sari menulis tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami keluarganya. Mulai dari suara-suara aneh di malam hari, benda-benda yang bergerak sendiri, hingga penampakan sosok hitam di sekitar rumah. Di halaman terakhir, Sari menulis tentang malam terakhir keluarganya di rumah itu. "Malam itu, kami semua merasakan kehadiran yang sangat kuat dan jahat. Aku bisa melihatnya. Sosok hitam itu berdiri di ujung ranjangku, menatapku dengan mata merah menyala. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Aku tahu ini adalah akhir kami." Arif merasakan bulu kuduknya meremang membaca tulisan itu. Dia menutup buku harian itu dan memasukkannya ke dalam jaketnya. Dia merasa perlu membawa bukti ini kepada penduduk desa, untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang benar-benar jahat di rumah ini. Namun, saat dia berbalik untuk meninggalkan kamar, dia merasakan ada yang mengawasinya. Dia melihat ke arah jendela dan melihat bayangan hitam itu lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Mata merah menyala itu menatap langsung ke matanya, membuatnya membeku di tempat. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Arif berlari keluar dari kamar, turun tangga, dan keluar dari rumah secepat mungkin. Sesampainya di luar, dia terengah-engah dan berkeringat dingin. Dia tahu bahwa dia baru saja berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Arif berlari kembali ke desa dan langsung menuju rumah kepala desa, Pak Joko. Dia mengetuk pintu dengan panik, berharap Pak Joko masih terjaga. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Pak Joko muncul dengan wajah cemas. "Ada apa, Arif? Kenapa kau terlihat begitu ketakutan?" tanya Pak Joko. "Pak Joko, saya baru saja dari rumah keramat. Saya menemukan ini,
kata Arif sambil menyerahkan buku harian Sari. Pak Joko mengambil buku itu dan mulai membacanya. Wajahnya berubah serius seiring dengan semakin banyaknya halaman yang dibaca. Ini tidak baik, Arif. Kita perlu mengumpulkan penduduk desa dan membahas ini. Ada sesuatu yang sangat jahat di rumah itu, dan kita harus bertindak sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk, kata Pak Joko. Arif mengangguk setuju. Mereka segera membangunkan beberapa penduduk desa dan mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Semua orang berkumpul dengan wajah cemas dan penasaran. Pak Joko mulai menjelaskan situasi dan menunjukkan buku harian Sari kepada mereka. Kita harus memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan rumah keramat. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Pak Joko dengan tegas. Penduduk desa mulai berdiskusi dengan penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa mengusik makhluk-makhluk gaib bisa berbahaya, tetapi membiarkan rumah itu begitu saja juga bukan pilihan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang dukun terkenal yang tinggal di desa sebelah. Keesokan harinya, Pak Joko dan beberapa penduduk desa pergi ke desa sebelah untuk menemui Dukun Raka, seorang dukun yang terkenal memiliki kemampuan supranatural yang kuat. Mereka menceritakan kejadian di desa Keramat dan menunjukkan buku harian Sari. Dukun Raka mendengarkan dengan seksama dan membaca buku harian itu dengan penuh perhatian. Ini adalah pertanda buruk. Ada kekuatan jahat yang sangat kuat di rumah itu. Kita harus melakukan ritual untuk membersihkan rumah itu dari kehadiran makhluk gaib, kata Dukun Raka dengan suara berat. Pak Joko dan penduduk desa setuju untuk mengikuti saran Dukun Raka. Mereka mengatur agar Dukun Raka datang ke desa Keramat malam itu juga untuk melakukan ritual. Semua orang bersiap-siap dengan penuh kecemasan, berharap bahwa ritual ini akan berhasil mengusir kekuatan jahat dari rumah keramat. Malam itu, desa Keramat kembali diselimuti kegelapan yang mencekam. Penduduk desa berkumpul di sekitar rumah keramat dengan obor di tangan, sementara Dukun Raka mempersiapkan perlengkapannya untuk ritual. Arif, yang merasa bertanggung jawab atas semua ini, berdiri di samping Pak Joko dengan wajah tegang. Dukun Raka mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa kuno sambil mengayunkan dupa yang berasap tebal. Suara mantra itu terdengar menggema di seluruh desa, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Angin malam berhembus lebih kencang, seolah merespons ritual yang sedang dilakukan. Saat ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam rumah keramat. Semua orang tersentak dan memandang ke arah rumah dengan wajah pucat. Dukun Raka tetap tenang dan melanjutkan mantranya dengan lebih keras. Makhluk jahat, keluarlah dari rumah ini dan kembalilah ke alammu, serunya dengan suara yang menggema. Tiba-tiba, pintu rumah keramat terbuka dengan keras dan bayangan hitam yang selama ini menghantui Arif muncul di ambang pintu. Makhluk itu tampak marah dan berusaha mendekati Dukun Raka. Namun, dengan kekuatan mantranya,
Dukun Raka berhasil menahan makhluk itu di tempatnya. "Ini adalah kesempatan kita. Kumpulkan semua keberanianmu dan hadapi ketakutanmu," seru Dukun Raka kepada penduduk desa. Dengan kekuatan bersama, mereka mulai mengusir makhluk itu dengan meneriakkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Dukun Raka. Perlahan-lahan, makhluk itu tampak melemah dan akhirnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Rumah keramat yang selama ini menakutkan kini tampak lebih tenang dan tidak lagi mengeluarkan aura jahat. Penduduk desa bersorak gembira, merasa lega bahwa mimpi buruk mereka akhirnya berakhir. Beberapa minggu setelah ritual, kehidupan di desa Karamat kembali normal. Penduduk desa merasa aman dan tidak lagi merasakan kehadiran makhluk gaib. Arif kembali mengajar di sekolah dengan semangat baru, sementara Pak Joko dan penduduk desa lainnya menjalani rutinitas sehari-hari mereka. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Arif terbangun oleh suara aneh di luar jendelanya. Dia membuka jendela dan melihat bayangan hitam yang familiar berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan mata merah menyala. Arif merasakan ketakutan yang sama seperti saat dia pertama kali melihat makhluk itu di rumah keramat. Dia segera berlari keluar rumah dan menuju balai desa untuk membangunkan Pak Joko dan penduduk desa lainnya. "Makhluk itu kembali. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat," serunya dengan panik. Pak Joko dan penduduk desa segera berkumpul di balai desa. Mereka tidak percaya bahwa makhluk itu bisa kembali setelah ritual pembersihan yang dilakukan oleh Dukun Raka. Namun, kenyataannya tidak bisa diabaikan. Mereka harus mencari cara lain untuk mengatasi ancaman ini. Arif dan Pak Joko memutuskan untuk pergi menemui Dukun Raka lagi dan mencari jawaban atas kembalinya makhluk jahat itu. Mereka menceritakan kejadian malam itu dan meminta nasihat dari Dukun Raka. Dukun Raka mendengarkan dengan seksama dan berpikir sejenak. "Sepertinya ada sesuatu yang belum kita ketahui tentang makhluk ini. Mungkin ada sejarah atau kutukan yang terkait dengan rumah keramat yang belum terungkap," katanya dengan suara penuh pertimbangan. Mereka memutuskan untuk mencari lebih dalam tentang sejarah desa Karamat dan rumah keramat. Arif mulai mengumpulkan cerita dari para tetua desa, sementara Pak Joko mencari arsip-arsip lama yang mungkin menyimpan informasi penting. Setelah beberapa hari mencari informasi, Arif menemukan seorang tetua desa bernama Mbah Surti yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang sejarah desa dan rumah keramat. Mbah Surti menceritakan bahwa rumah keramat dulunya adalah milik seorang dukun jahat bernama Ki Jabat yang melakukan praktek ilmu hitam di dalamnya. Dia mengorbankan banyak jiwa untuk memperkuat kekuatannya, dan makhluk hitam itu adalah penjelmaan dari kekuatan jahat yang diciptakan oleh Ki Jabat. Mungkin makhluk itu tidak bisa diusir hanya dengan ritual pembersihan. "Kita harus menghancurkan sumber kekuatannya," kata Mbah Surti dengan suara bergetar. Dengan informasi baru ini, Arif, Pak Joko, dan Dukun Raka menyusun rencana untuk menghancurkan sumber kekuatan makhluk jahat itu.
Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan makhluk itu tidak akan kembali lagi. Malam menjelang saat Arif, Pak Joko, dan Dukun Raka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi makhluk jahat yang bersemayam di rumah keramat. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual penghancuran, dupa khusus, berbagai macam tumbuhan berkhasiat, dan peralatan untuk menggali tanah. Mereka juga mengajak beberapa penduduk desa yang berani untuk membantu mereka. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka berkumpul di depan rumah keramat. Dukun Raka mulai menggambar lingkaran perlindungan di sekitar rumah, sementara yang lain menyiapkan peralatan dan bahan-bahan ritual. Ada ketegangan di udara, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang telah lama menghantui desa mereka. Dukun Raka memimpin rombongan memasuki rumah keramat dengan langkah hati-hati. Mereka mengikuti arah dari buku harian Sari yang mengarah ke ruang bawah tanah di bawah rumah. Di sana, menurut cerita Mbah Surti, adalah tempat Ki Jabat melakukan ritual-ritual gelapnya. Dengan senter di tangan, Arif dan yang lainnya menyusuri lorong-lorong gelap hingga mereka menemukan pintu yang tersembunyi di bawah karpet usang. Di balik pintu itu terdapat tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Suasana semakin mencekam, dan hawa dingin menyelimuti mereka saat mereka turun ke bawah. Ruang bawah tanah itu penuh dengan simbol-simbol aneh yang tergambar di dinding. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu yang tampak menyeramkan. Arif merasakan aura jahat yang sangat kuat di sana, seolah-olah roh Ki Jabat masih berkeliaran di tempat itu. Dukun Raka memulai ritual dengan membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra kuno. Asap tebal memenuhi ruangan, menambah suasana mistis. Dia menginstruksikan yang lain untuk menggali di sekitar altar batu, mencari benda-benda yang mungkin menjadi sumber kekuatan jahat. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur di bawah altar. Kotak itu terbuat dari kayu hitam dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Dukun Raka membuka kotak itu dengan hati-hati dan menemukan sebuah jimat tua yang memancarkan energi negatif. Ini dia sumber kekuatan makhluk itu, kata Dukun Raka dengan suara berat. Kita harus menghancurkannya. Dengan hati-hati, Dukun Raka menghancurkan jimat itu dengan menggunakan alat-alat ritualnya. Sementara itu, Arif dan yang lainnya merasakan getaran di sekeliling mereka, seolah-olah ada sesuatu yang marah dan tidak ingin mereka berhasil. Saat jimat itu hancur, terdengar suara jeritan yang menggelegar dari dalam rumah. Makhluk hitam itu muncul kembali, kali ini lebih marah dan lebih kuat. Mata merah menyala menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Arif dan yang lainnya mundur, tetapi Dukun Raka tetap berdiri teguh di tempatnya. Ini adalah perlawanan terakhirnya. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian, seru Dukun Raka. Dengan kekuatan mantra dan lingkaran perlindungan yang telah mereka buat, mereka mulai mengusir makhluk itu sekali lagi. Kali ini, makhluk itu tampak lebih lemah,
tetapi tetap memberikan perlawanan yang sengit. Setelah pertarungan yang melelahkan, makhluk hitam itu akhirnya menghilang dalam kepulan asap tebal. Mereka semua terjatuh ke lantai, kelelahan tetapi lega. Dukun Raka memastikan bahwa jimat itu benar-benar hancur dan tidak ada lagi sisa-sisa kekuatan jahat yang tertinggal. Semua sudah berakhir, kata Dukun Raka sambil menghela napas panjang. Desa ini aman sekarang. Arif dan penduduk desa kembali ke permukaan dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia dan mereka telah menyelamatkan desa dari ancaman yang mengerikan. Meskipun begitu, mereka juga merasa kehilangan karena beberapa dari mereka telah mengorbankan banyak hal dalam proses ini. Hari-hari berikutnya di desa Karamat terasa lebih tenang dan damai. Penduduk desa mulai memulihkan diri dari trauma yang mereka alami dan mencoba menjalani kehidupan normal kembali. Arif melanjutkan tugasnya sebagai guru, dan Pak Joko memimpin desa dengan lebih bijaksana. Meskipun peristiwa itu telah berlalu, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Rumah keramat akhirnya dihancurkan dan digantikan oleh taman kecil yang diharapkan bisa membawa kedamaian dan ketenangan bagi desa. Namun, meskipun ancaman dari rumah keramat telah berakhir, Arif tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengawasi mereka. Suatu malam, dia bermimpi melihat sosok Sari yang tampak berterima kasih tetapi juga memberikan peringatan. Makhluk jahat itu mungkin telah pergi, tetapi kegelapan masih ada di dunia ini. Tetaplah waspada dan jaga desa ini dengan baik, kata Sari dalam mimpinya. Arif terbangun dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah melalui banyak hal, ancaman dari dunia gaib tidak pernah benar-benar hilang. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan persatuan dan keberanian, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.